Pemirsa, struktur kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR yang mencapai 10 orang dinilai terlalu gemuk dan boros anggaran. MPR untuk membahasnya telah hadir di studio ahli hukum tata negara yakni Profesor Juanda. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dinilai terlalu gemuk, boros anggaran 10 orang dalam struktur kepemimpinan MPR. Ya. Pendapat Anda seperti apa? Saya kira tidak salah kalau ada orang mengatakan bahwa ini gemuk, boros. Ya kalau kita tinjau dari aspek bagaimana efisiensi dan kaitan dengan tugas dan wewenang MPR itu sendiri. Jadi sepakat tidak efisien Ya, begitu ya? satu, kedudukan MPR itu sendiri kan dia tidak lebih tinggi dari lembaga lain. Kemudian persoalan kualitas kuantitas dari kewenangannya sendiri kan juga tidak begitu banyak ya, dalam arti walaupun memang itu adalah sangat mendasar dalam konteks misalnya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar misalnya, kemudian melantik presiden dan wakil presiden, dan kemudian membahas tentang usul DPR tentang impeachment misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak rutinitas keseharian, dan itu kan bisa dilihat kalau konteks misalnya menetapkan undang-undang dasar atau merubah undang-undang dasar itu kan tidak tiap bulan dan tiap tahun. Bisa jadi itu adalah mungkin dalam satu periode satu kali mungkin ya, itu kan juga tidak boleh terus berubah-ubah undang-undang dasar. Kemudian melantik presiden misalnya, wapres ya, itu sekali dalam 5 tahun kecuali ada memang eksiden politik misalnya. Hal-hal seperti ini sebenarnya kita kaitkan dengan begitu banyaknya 1+9 wakil ketua katakanlah gitu. Nah ini kan tidak efisien. Kemudian ini kelihatan sekali, saya lihat bahwa politisi kita, karena ini dibuat oleh DPR undang-undang ini terbaru ya, dulu satu ketua 4 wakil ketua. Kemudian Undang-Undang 2 2018 dirubah 1 ketua 7 wakil ketua. Nah, ini adalah untuk merespon segala macam aspirasi kepentingan yang ada di elit politik kita. Kemudian sekarang muncul lagi karena untuk keterwakilan maka seluruh fraksi ada wakilnya di wakil ketua. Jadi, dan 1 ketua terplus DPD misalnya. Bisa disimpulkan bahwa kayaknya ada sesuatu di balik batu gitu ya? Ya, batunya adalah politik kepentingan ya kan, artinya itu yang jelas. Saya lihat ini yang tidak bagus dalam konteks pembelajaran politik kepada generasi muda bangsa ini. Saya kira perlu dikritisi dan perlu juga disadari oleh para elit kita. Ini adalah tidak memberi pelajaran yang cukup teladan saya kira ya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Sementara yang kita kembali pada persoalan itu boleh sampai 20 misalnya atau 10 ini boleh, tetapi coba lihat tugasnya apa. Tugasnya memasyarakatkan misalnya Pancasila, memasyarakatkan ketetapan MPR misalnya. Apakah ini misalnya dalam konteks, saya tidak tahu nanti mekanisme pembagian kerja atau tugasnya antara ketua, katakanlah ketua mungkin bertanggung secara keseluruhan terhadap operasional MPR 5 tahun ke depan. Tetapi wakil ketua misalnya bidang 1, bidang 2, bidang 3 sampai ke 9 ini, apakah memang ada 9 ini dibagi tentang apa misalnya? Memasyarakatkan ketetapan MPR nomor 1, nomor 2 atau apa misalnya? Ini kan jadi belum jelas juga ya? Belum jelas. Ini kan bagi-bagi kursi ini saya kira sudahlah, ini sudah terjadi saya pikir, tetapi walau bagaimanapun ini adalah sebuah potret yang tidak bagus ya. Saya sudah katakan tadi, dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa undang-undang yang ada dan yang banyak yang diproduk oleh legislatif kita di Indonesia ini adalah undang-undang yang transaksional. Ini cukup mencerminkan ya pemilihan adanya 10 orang di dalam struktur pimpinan MPR ini cukup mencerminkan produksi dari legislasi itu sendiri ya? Bukan begitu maksud saya, transaksional. Jadi artinya dulu 1, 4, 1, 7, nah kemudian berubah lagi tiap tahun ya. Dan kemudian sekarang 1, 9. Bisa dinego. Nah, artinya ini deras arusnya kekuasaan, perebutan kekuasaan memperlihatkan MPR kita ini apa yang dikatakan oleh Jimmy di sidang MPR kemarin, menangis, memberi satu kesadaran kepada MPR, mari kita bahas tentang persoalan urgensi kebangsaan. Misalnya masalah Papua, bukan masalah-masalah perebutan kekuasaan seperti itu. Nah ini yang saya kira perlu kita catat dan perlu menjadi pelajaran juga bagi kita semua, termasuk MPR itu sendiri, bahwa sebenarnya
anggota MPR itu masih ada punya hati nurani, tapi sedikit sekali kelihatannya kan, yang misalnya berpikir tentang bagaimana kepentingan masyarakat, bagaimana kepentingan bangsa. Tapi yang banyak hiruk pikuknya bagaimana saya mendapatkan kekuasaan, bagaimana partai saya bisa meraih pimpinan MPR, walaupun itu memang lumrah dalam dunia politik. Dan ini masyarakat bisa melihat sangat jelas ya dengan pola yang seperti ini sebenarnya. Oh ya, jelas bahwa ini kan kelihatan sekali yang saya bentangkan tadi, bagaimana perubahan-perubahan terhadap undang-undang itu sendiri adalah sangat cepat apabila berkaitan dengan persoalan kepentingan para elit. Tetapi persoalan kepentingan untuk masyarakat, rakyat itu lambat. Contoh undang-undang KPK misalnya, itu kan tidak direspon. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita kritisi menjadi sebuah catatan untuk memperkuat KPK misalnya. Ini kan lambat direspon. Dan lain-lain misalnya. Mungkin itu yang perlu kita catat bahwa sebenarnya ini adalah sebuah negara demokrasi, ke depan tidak boleh terjadi seperti ini lagi. Kali menggambarkan sekali ya bagaimana kekuasaan itu di lembaga tertinggi itu diatur begitu ya. Bukan lembaga tertinggi, dia tidak tertinggi lagi. Lembaga negara MPR itu yang kita bahas sekarang itu lembaga tinggi negara, tetapi tidak hanya dalam konteks lembaga negara seperti MPR. Saya melihat kemarin lah sudah diatur bahwa ketua DPR dan wakil ketua sudah terpilih. Nah ini kan kita masuk kepada persoalan siapa sebagai pimpinan MPR. Ya, nah ini kan masih hiruk pikuk ini. Nah sekarang boleh jadi dan itu memang tidak ada masalah pertarungan politik antara partai-partai yang ada misalnya. Tetapi persoalan yang saya ingin katakan, kenapa harus 9 kemarin itu dirubah? Harusnya 5 dari tugas idealnya 5. Iya, saya menurut 5. Tugas dan wewenang dari MPR itu sendiri tidak begitu banyak misalnya, cukuplah 5 atau 4 seperti yang kemarin sebelum dirubah Undang-Undang 2018 misalnya. Ini 1+4 misalnya. Nah, jadi 1 ini bidang 1 misalnya wakil ketua itu membahas persoalan masyarakat ke MPR, kemudian masyarakat Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian dan seterusnya. Nah, cukup 4 ini saya kira efisien sekali, anggaran tidak begitu banyak kita kuras. Kan kalau begini wakilnya 9 wakil ketua misalnya, itu perlu fasilitas A, B, C, D, kemudian menuntut persoalan perumahan dan segala macam. Saya kira semuanya adalah berkaitan dengan persoalan pembengkakan anggaran. Nah, perlu tidak untuk memberdayakan pimpinan MPR yang begitu banyak untuk melakukan berbagai macam bidang, misalnya memperkuat pilar demokrasi gitu. Bagaimana idealnya untuk membagi tugas ini? Iya. Itu yang saya kira bahwa memang ini adalah sebagai salah satu tugas MPR itu bagaimana demokrasi kita ini menguat, kemudian memasyarakatkan tentang tap-tap MPR itu sesuai dengan undang-undang yang ada. Tetapi bagaimana ini nanti terjadi overlapping kewenangan. Apakah memang ada dua wakil ketua membidangi satu bidang misalnya, atau sama-sama sharing dia kan. Nah, biasanya kalau menurut secara teori kewenangan, bahwa kewenangan itu muncul karena ada bidang-bidang tertentu yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri misalnya. Bidang satu misalnya bidang ini. Tetapi kalau misalnya sekarang saya tidak tahu bagaimana mengaturnya secara proporsional hukum tata negaranya, berpikir hukum tata negara tidak jelas. Prof juga bingung ya? Saya bingung, tapi saya bisa memahami kalau itu ditinjau dari kepentingan politik. Tapi dari segi hukumnya, ini adalah sangat aneh dan sangat membingungkan, dan itu tidak terbiasa. Tapi bagaimanapun ini harus berjalan ke depannya. Dan bagaimana kira-kira idealnya pembagian tugasnya dengan keadaan yang seperti ini? Ya, saya kira sebenarnya idealnya setidak-tidaknya adalah membagi bagaimana tugas dan wewenang MPR yang sebagaimana Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang MD3 itu sendiri dibagi secara merata. Nah, ini mungkin banyak orang tapi bebannya sedikit. Ya kan gitu, sharing nanti, sharing kewenangan yang saya sebutkan tadi. Biar nggak overlapping juga ya? Tidak overlapping, tetapi ya mungkin itu piawai lah. Kalau sudah begini mereka kalau bagi-bagi kewenangan kekuasaan mereka piawai ya. Tetapi apakah efektif? Saya yakin tidak akan efektif. Nah, jadi saya melihat ini adalah sebuah keanehan dan
Kejanggalan di dalam ketatanegaraan kita, dan ini menurut saya tidak boleh terjadi. Sebab begini, coba lihat nanti kita lihat dari sejarahnya. Tadi saya sudah sebutkan dari 14, 17, 19, terus nanti bisa jadi karena ini bisa jadi misalnya periode ke depan ada 10 atau 11 fraksi, maka ini muncul lagi 11. Karena nggak ada maksimumnya berapa tidak diatur oleh undang-undang. Tidak diatur. Memang cara berpikir mereka adalah bagaimana keterwakilan semua fraksi ada di pimpinan. Nah, artinya ke depan kalau pola pikir atau paradigma seperti ini dibangun, maka ketika misalnya nanti ada fraksi baru tambahan misalnya dari misalnya PBB misalnya, partai baru masuk nanti 5 tahun lagi, ini berubah lagi. Terus baik, ini Prof, tidak boleh terjadi. Kita lihat bagaimana nanti siang berjalannya rapat paripurna. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya, Profesor Juanda telah bergabung bersama kami.